Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jadi, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Seasoning House. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan memiliki genre thriller dan menceritakan tentang seorang gadis tunawicara yang menjadi pelayan di rumah yang dipenuhi dengan wanita pemuas nafsu para tentara. Bisa dibilang semua wanita di sini dijadikan budak nafsu oleh para tentara bayaran. Dan jika kalian ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Angel karena dia adalah satu-satunya wanita yang tidak disentuh oleh para tentara ini, mari kita langsung lanjut ke filmnya. Ini dia alur cerita film The Seasoning House. Film diawali dengan seorang wanita bernama Angel yang keluar dari sebuah ventilasi. Dia harus tinggal di suatu rumah yang menjadi mimpi buruknya, di mana di rumah itu ada beberapa wanita yang menjadi pemuas nafsu para tentara bayaran. Mereka semua adalah korban penculikan dari sebuah organisasi yang memperdagangkan narkoboy dan juga wanita. Organisasi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Victor. Dia memberikan peringatan kepada semua wanita yang diculik dengan cara membunuh wanita yang mencoba kabur dari rumah itu. Nah, tugas dari Angel adalah membersihkan dan merawat semua wanita yang telah di oleh para tentara bayaran yang dimana mereka di dengan cara yang sangat kejam. Dan tidak sampai di situ saja, Angel ini juga diminta untuk menyuntik para wanita ini dengan narkoboy agar saat di mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa dibilang para wanita ini agar teler dan tidak memberontak. Dan juga para wanita ini banyak yang mati karena keseringan disiksa dan di Singkat cerita, Angel diperintahkan oleh Victor untuk mengurus rumah dan para wanita saja. Karena Angel ini bisu dan juga tuli. Ditambah lagi dia juga memiliki bekas luka di wajahnya yang tidak bisa dihilangkan. Jadinya si Victor cuma pengen si Angel ini jadi pelayan yang mengurus semua wanita di sini. Salah satu wanita yang bernama Vanya ternyata sadar bahwa Angel ini adalah tuli dan juga bisu. Karena ternyata ayahnya si Vanya itu adalah seorang tunawicara, jadi dia bisa menggunakan bahasa isyarat. Dan entah kenapa pada saat Vanya menggunakan bahasa isyarat, Angel ini ingat sama almarhumah ibunya. Maka dari itu mereka pun sering berkomunikasi dan sangat terlihat bahwa mereka ini saling mengerti satu sama lain. He is dead. Ketika malam hari tiba, Angel ini merangkak lewat ventilasi yang ada di dinding rumah tersebut agar bisa ke kamar Vanya dan bisa mengobrol dengan bahasa isyarat. Dan disinilah Angel dan juga Vanya menjadi semakin dekat. Akan tetapi saat mereka asyik mengobrol, ada anak buah Victor yang mencoba masuk ke kamar Vanya. Untungnya Angel ini bisa merasakan langkah kaki anak buahnya Victor, jadi dia bisa kabur tanpa ketahuan. Keesokan harinya datanglah pria yang tubuhnya lumayan besar dan dia menggunakan Vanya untuk Angel yang sadar akan hal itu mencoba mengintip dari ventilasi, di mana dia melihat Vanya di dan disiksa dengan kejam oleh pria tersebut. Vanya sangat kesakitan lantaran si pria ini sangatlah kasar dan pandai dalam menggocek bola dan mencetak gol beberapa kali. Maka dari itu, dokter pun datang untuk memeriksa keadaan Vanya. Dia bernama Andre. Dokter pun berkata kepada si Victor agar menjaga dan merawat para wanita agar tidak ada wanita yang mati lagi. Namun bukannya mengikuti permintaan si dokter, Victor ini malah membangkang dan menyuruh agar si dokter pergi. Akhirnya Vanya ini cuma dikasih obat penghilang rasa sakit dan siap untuk oleh para tentara bayaran lagi. Di malam harinya, Angel pun diminta oleh Victor untuk pergi ke kamarnya. Di sana, Victor memberikan kunci kepada Angel, di mana kunci itu adalah kunci pintu depan rumah. Victor pun berkata, kalau misalkan Angel ini mau pergi ya silahkan saja, cuman ada satu syaratnya. Syaratnya adalah Angel harus memuaskan Victor, dan mereka berdua pun akhirnya melakukan bersama. Keesokan paginya, Victor kedatangan tamu. Dia adalah Goran, temannya Victor. Si Goran ini datang bersama beberapa anak buahnya yang dimana mereka adalah orang yang dahulu menculik Angel dan membunuh ibu yang sangat dicintainya. Radovan.
Victor dan Goran masuk ke dalam ruangan untuk membicarakan hal yang sangat penting, sementara anak buahnya bersenang-senang bersama wanita yang ada di rumah ini. Goran pun berkata kepada Victor bahwa akhir-akhir ini bisnis mereka berjalan tidak lancar dikarenakan Victor ini menyetor uang teguran terlalu sedikit. Ditambah lagi bisnis mereka telah tercium oleh mata-mata pemerintah dan terancam akan ditutup. Victor pun jadi sasaran kemarahan Goran karena dialah penanggung jawab bisnis yang mereka jalankan. Di lain tempat, Angel yang ingin masuk ke kamar Vanya lewat ventilasi melihat bahwa ada anak buah si Goran yang pengen si Vanya. Dengan sangat kejam, dia pun si Vanya sampai Vanya teriak kesakitan, sehingga membuat Vanya tewas, lantaran tidak kuat menahan goyangan si pria ini. Angel yang dari tadi melihat kejadian itu dari ventilasi marah bukan main melihat Vanya teriak kesakitan. Alhasil dia pun mencoba untuk masuk ke kamar dan membunuh anak buah Goran itu dengan cara menusuknya berkali-kali. Hal itu dilakukan karena satu-satunya teman yang dia miliki telah tewas. Di sini akhirnya kita tahu ternyata di balik sifat pendiamnya Angel terdapat jiwa psikopat yang ada di dalam dirinya. Dan sayangnya kegaduhan yang terjadi didengar oleh Goran serta anak buahnya yang lain. Dan saat mereka masuk ke dalam kamar Vanya, yang tersisa hanyalah anak buahnya yang sudah tewas mengenaskan. Nah, di sini Goran curiga bahwa yang melakukan ini semua adalah Angel karena dia mendengar ada suara langkah kaki dari ventilasi dinding yang membuat kecurigaan Goran kepada Angel semakin kuat. Karena kesal anak buahnya meninggal, si Goran pun membunuh salah satu wanita di situ. Lalu saat Goran dan Victor sedang adu debat, akhirnya Angel pun merangkak keluar dari ventilasi menuju pintu keluar. Dia menggunakan kunci yang waktu itu pernah diberikan oleh Victor. Tapi pas setelah dibuka, sayang seribu sayang, ternyata kunci yang diberikan Victor itu palsu. Akhirnya keberadaan Angel pun diketahui oleh mereka. Untungnya Angel ini berhasil kabur melalui ventilasi dinding. Namun saat dia keluar, anak buah Victor menghadangnya. Untungnya Angel ini masih menyimpan suntikan narkoba yang harusnya dia suntikan ke Vanya tadi. Jadi dia berhasil melumpuhkan anak buah si Victor dan kabur melalui ventilasi lagi. Secara perlahan Angel ini berhasil merangkak dari ventilasi menuju jendela yang mengarah keluar. Alhasil Angel pun berhasil kabur ke hutan dan menjauh dari rumah itu. Tapi baru saja beberapa meter dari rumah itu, Angel tidak sengaja tersandung sesuatu. Ternyata itu adalah mayat-mayat dari para gadis yang telah meninggoy akibat dari kejahatan si Victor. Yang selama ini ternyata tidak dikubur dengan layak dan dibiarkan jadi makanan para lalat dan hewan buas. Hal itu membuat Angel ditangkap oleh Victor yang dari tadi mencarinya di sekitar hutan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba si Goran dan satu anak buahnya datang meminta agar Angel diserahkan ke mereka. Namun Victor menolak dan mengancam akan menembak mereka. Dan akhirnya pada saat mereka fokus berdebat, Angel pun mengambil kesempatan itu untuk menusuk Victor dan lari sekencang mungkin hingga sampai di rumah seseorang. Sesampainya di rumah orang ini, Angel pun pingsan. Beruntungnya orang itu mau menolong Angel. Adegan pun kemudian berpindah kepada si Angel yang ditolong oleh seorang wanita. Sesaat setelah Angel sadar, dia pun melihat fakta bahwa wanita yang menolongnya adalah istri dari anak buah Goran yang tadi dia bunuh di kamar Vanya. Hal itu pun membuat Angel sedikit takut, dan benar saja istri dari anak buah Goran itu mengetahui dari Goran bahwa yang membunuh suaminya adalah Angel. Akhirnya perkelahian pun tidak terelakkan. Beruntungnya Angel ini lagi-lagi bisa menang dan menghabisi istri anak buah Goran itu dengan sangat-sangat kejam. Nah, kenapa si Goran bisa tahu kalau Angel ada di rumah anak buahnya? Itu karena rumah anak buahnya ini adalah rumah paling dekat dari tempatnya si Victor. Dan secara si Goran ini adalah pemimpin tentara bayaran, jadi instingnya pastilah kuat. Setelah membunuh istri anak buah si Goran, akhirnya Angel pun berlari mencari tempat persembunyian hingga sampai di salah satu pabrik yang dimana Goran sudah melihat dia berlari sejak tadi. Goran pun meminta untuk seluruh penghuni pabrik itu pergi dan mengunci semua pintu dari luar dan hanya menyisakan mereka berdua.
Walaupun badan karyawan pabrik ini besar-besar, mereka takut lantaran Goran adalah tentara bayaran paling ditakuti di kota ini. Angel pun dengan cerdik memancing agar Goran ini masuk ke dalam pipa agar Goran terjebak di dalam pipa yang sempit itu. Dan benar saja, si Goran terjebak di pipa itu dan memohon agar Angel mengeluarkannya dari situ karena pipa tersebut adalah sistem pembuangan asap dari pabrik. Namun bukannya menolongnya, si Angel malah membungkam mulut Goran agar tidak berteriak meminta tolong kepada karyawan lainnya. Lalu Angel pun keluar dari pipa ini. Untuk nasib si Goran berikutnya, kalian bisa bayangin bagaimana jika ada orang yang menyumpat pipa pabrik yang mengeluarkan asap seperti itu, yang hitam dan juga banyak. Yang pastinya dia akan meninggal. Setelah keluar dari pipa itu, dia pun pergi dari pabrik itu dan lari sekencang-kencangnya ke rumah seseorang dan berharap akan ada yang menolongnya. Dan benar saja, ada Dr. Andre dan istrinya yang di awal film tadi sempat memperingati Victor. Dia menolong si Angel dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Dan film ini pun berakhir. Jadi keseluruhan film ini bercerita tentang para tentara bayaran yang menculik dan menjual para wanita tak berdaya. Dan film ini sendiri bisa dikatakan tidak happy ending karena yang selamat hanyalah satu wanita dari sekian banyak wanita tadi. Dan itu saja untuk rangkuman film kali ini. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Dan jika kalian penasaran dengan adegan-adegan kalian bisa menonton fullnya mungkin di YouTube Anda, saya nggak tahu, bisa kalian cari atau linknya kalian bisa nanya di komentar. Dan terima kasih kalau sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nonton video lainnya dari Albi Film. Sampai jumpa di video berikutnya.